Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ruspadewi dari kelas 10 MIA 7 nomor 40. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4. Akan menjelaskan mengenai adab membesuk orang sakit yang akan dilakukan dan akan dipresentasikan dari beberapa kelompok saya. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsia Ahmad Bahraja, saya dari kelas 10 MIA 7. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Sebagian ulama berpendapat bahwa menjenguk orang sakit hukumnya sunnah muakkadah yang sangat-sangat ditekankan. Menurut Ibnu Taimiyah, menjenguk orang sakit itu fardu kifayah. Pendapat ini yang paling dibenarkan sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan menjenguk orang sakit wajib kifayah. Lalu beliau menyebutkan hadis-hadis tentang orang sakit dan menyatakan maka mengunjungi orang yang sakit termaksud ibadah yang sangat-sangat ditekankan. Apabila seorang mukmin mengetahui saudaranya ada yang sakit, maka sudah selayaknya untuk menjenguknya. Hukum menjenguk orang yang sakit adalah wajib kifayah. Oleh karena itu, apabila sebagian orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka wajib bagi orang yang mengetahui keberadaan si sakit untuk menjenguknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa, ingin melanjutkan materi dari teman saya. B. Kriteria dan waktu membesuk orang sakit. Tidak didapati adanya nas-nas yang menjelaskan waktu-waktu tertentu untuk menjenguk orang sakit dan menziarahinya. Dengan demikian, dibolehkan menziarahi orang yang sakit pada waktu malam ataupun siang hari selama tidak adanya hal yang memberatkan bagi si sakit. Untuk menjenguki atau membesuk orang sakit itu bervariasi, tergantung perbedaan zaman dan tempat. Akan tetapi terkadang dimahrumkan di waktu yang lain. Al-Marwazi berkata, saya bersama Abu Abdullah pernah menjenguk orang sakit di malam hari, di waktu itu bulan Ramadan. Kemudian beliau berkata kepada saya, di bulan Ramadan, orang sakit itu dijenguk di malam hari. Demikian pula di waktu zuhur, karena kebiasaan yang berlaku, manusia sedang tidur siang dan mereka tinggal untuk beristirahat. Al-Athram berkata, dikatakan kepada Abu Abdillah, seseorang sedang sakit dan ketika itu matahari sedang naik di waktu musim panas, maka beliau berkata, ini bukan waktu menjenguk. Sebaiknya orang yang menjenguk orang sakit tidak berlama-lama duduk dan tinggal di sisi orang yang sakit, karena orang yang sakit tersibukkan dengan rasa lapar dan rasa sakitnya. Ketika orang yang menjenguk berdiam lama di sisi orang yang sakit, bisa jadi akan memberatkan bagi orang yang sakit, bahkan terkadang menambah sakitnya. Oleh karena itu, di antara perkara yang baik ketika menjenguk orang sakit adalah dengan meringankannya. Akan tetapi, sepatutnya untuk diketahui bahwa apabila orang yang sakit menyukai orang yang menjenguk, tinggal lebih lama di sisinya, dan terus-menerus menziarahinya, maka akan lebih utama bagi orang yang menjenguk untuk memenuhi keinginan orang yang sakit, dikarenakan di dalam amalan tersebut terkandung yang dapat memasukkan kebahagiaan bagi orang yang sakit serta menyenangkan hatinya, sebagaimana Rasulullah SAW saat menjenguk Sa'ad bin Mu'adz, yaitu terkena musibah di hari peperangan Khandaq. Pembahasan selanjutnya mengenai tata cara membesuk orang sakit.
Adapun adab-adabnya yang pertama yaitu berniat yang baik, yang kedua menanyakan keadaan si sakit, yang ketiga yaitu menghibur dan memberikan motivasi agar tetap bersabar, yang keempat yaitu meruqyah dan mendoakan si sakit, yang kelima yaitu tidak mencela penyakit, yang keenam menjenguk orang sakit meskipun anak kecil, yang ketujuh menjenguk lain jenis, dan yang kedelapan memperhatikan waktu saat menjenguk orang sakit. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzama. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzama Harani, nomor urut 32. Menurut Syekh Ibnu Utsmain, terdapat beberapa adab dalam menjenguk orang sakit, diantaranya nomor 1, melakukan amalan membesuk orang sakit dengan niat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, berniat untuk berbuat baik kepada saudaranya dengan menjenguknya, karena seseorang yang sakit bila dijenguk saudaranya akan merasa senang dan lapang hatinya. Nomor 3, menggunakan kesempatan membesuk tersebut untuk memberikan arahan kepada orang yang sakit dalam perkara yang bermanfaat baginya, seperti menyuruhnya bertobat, beristighfar, dan menyelesaikan hal-hal yang belum ia capai. Nomor 4, apabila orang sakit memiliki permasalahan tentang bagaimana tata cara taharah atau sholat selama sakitnya atau yang semisalnya, maka bila si penjenguk memiliki ilmu tentangnya, hendaknya ia mengajarkannya kepada orang yang sakit. Nomor 5, melakukan segala hal yang maslahat bagi orang yang sakit, apakah dengan ia berada di sisi orang yang sakit lebih lama atau cukup saja. Apabila orang yang sakit senang, terlihat gembira dan menyukainya berlama-lama di tempat tersebut, hendaklah ia menahan dirinya bersama orang yang sakit dalam rangka membagi kebahagiaan kepadanya. Namun apabila ia melihat sebaliknya, hendaklah ia tidak berlama-lama di tempat tersebut. Nomor 6, hendaknya ia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang sedang ia nikmati, karena biasanya seseorang tidak mengetahui kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7, wanita tidaklah berbeda dengan lelaki dalam persyariatan menjenguk orang yang sakit. Artinya, wanita pun disenangi menjenguk orang yang sakit. Tentunya ia keluar dari rumahnya menuju tempat orang yang sakit dengan memperhatikan adab-adab syariat Islam seperti menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian, menjaga rasa malu, dan menjaga diri dari fitnah. Nama saya Tri Amelia Rizky, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Tata cara mendoakan orang sakit. Diwajibkan bagi orang yang menjenguk untuk duduk samping kepala orang yang sakit dan mendoakannya. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Rizky, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Tata cara mendoakan orang sakit. Diwajibkan bagi orang yang menjenguk untuk duduk samping kepala orang yang sakit dan mendoakannya. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW dan orang-orang saleh setelah beliau. Dalam melakukan kunjungan kepada si sakit, Rasulullah SAW duduk berdekatan dengan arah kepada kepala orang yang sakit dan meletakkan tangannya di kening, wajah, dan mengusap dada si sakit. Beliau pun juga menanyakan kondisinya. Rasulullah SAW juga pernah menanyakan tentang apa yang diinginkan oleh orang sakit itu. Apabila menginginkan sesuatu yang tidak berbahaya, maka beliau meminta seseorang untuk membawakannya, sembari menempelkan tangan kanannya di tubuh orang yang sakit dan membaca doa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Abdullah, dia berkata, saya pernah pergi bersama Al-Hasan menjumpai Qatadah untuk menziarahinya, dan Nabi SAW duduk di sisi kepalanya. Lalu beliau bertanya keadaan kepadanya, kemudian mendoakan kesembuhan baginya. Berkaitan dengan adab duduk orang yang menjenguk di samping kepala orang yang sakit, ada beberapa faedah, diantaranya bahwa pada hadis tersebut ada anjuran untuk bersikap ramah kepada orang yang sakit.
Itulah presentasi tadi dari teman kelompok saya mengenai materi membasuh orang sakit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.